Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang. Ya, sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup, gitu kan? Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian, waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur sekejap. Dan sekejap, ya, Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang. Ya, sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup, gitu kan? Belum pernah teman-teman sekalian, kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat, tapi mereka hadir menyaksikan, iya. Tapi ikut berperang tidak pernah kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad, bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy, akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar, tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10, ya. A'udzu billahi minasyaitonir tentang kedatangan malaikat yang 1000 itu ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan, lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu hai Muhammad dan pasukanmu 1000 malaikat yang turun atau datang berturut-turut, maksudnya bersamaan. Yang ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita masuk ke yang lain teman-teman, kisah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ini kalau kita mau ikutin sampai subuh loh, nggak selesai. Ini panjang kisahnya. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abul Bukhturi karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib. Masih ingat Abul Bukhturi? Dia salah satu dari sekian orang, 6-7 orang yang berkumpul untuk merobek ya surat yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi SAW. Abu Bukhturi punya jasa. Hadir di perang Badar, Nabi SAW mengatakan jangan bunuh Abul Bukhturi. Kalau temui dia hindari saja, jangan ada yang membunuhnya. Pada saat itu juga Nabi SAW melarang untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim karena mereka ikut berperang terpaksa. Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang.
tinggal dari Bani Hashim beberapa orang, diantaranya Abbas. Maka kata Nabi SAW, terutama Abbas, pamanku jangan ada yang bunuh. Karena dia keluar membenci, tidak suka. Nabi SAW tidak larang kalau ada di antara muslimin mungkin yang menyerang Abu Lahab, paman Nabi, tapi kafir memang. Abbas tidak berbeda, membenci itu, tidak suka. Tapi dia terpaksa. Salah seorang dari sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sempat marah dengan Quraisy karena beberapa kerabatnya telah terbunuh di peperangan itu, di perang Badar. Dia bilang, apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka? Demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya. Jadi ternyata Nabi SAW larang, tidak boleh kan? Tapi dia emosi, dia bilang kalimat itu. Sahabat ini mulia, Hudzaifah bin Yaman terkenal, orang yang sangat mulia. Tapi pada saat itu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Dengan jengkelnya di badan perang, kok bisa Abbas dilolosin? Kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, gitu kan? Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudzaifah berkata kepada Umar bin Khattab, sedang berada di samping Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, gampang, izinkan saya tebas lehernya Hudzaifah. Selesai, saya bunuh. Hudzaifah sudah jadi munafik, anda larang bunuh, dia bilang bunuh, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkan saja dia. Hudzaifah berkata setelah selesai peperangan, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peperangan sedang berkecamuk, teman-teman sekalian, Abu al-Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat dan salah satu dari sahabat yang bernama Mujadzir radhiyallahu anhu. Mujadzir ini teman-teman sekalian berkata pada Abu Bukhturi, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi bilang, bagaimana dengan sahabatku ini? Ada teman di sebelahnya. Kata para sahabat, kami tidak dilarang membunuhnya, ya, cuma kamu saja sendiri. Abu Bukhturi bilang, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi dan akhirnya Mujadzir, ya, tidak sengaja menayangkan pedangnya dan akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang. Pada saat diserang dia menangkis, kemudian dia menyerang tidak sengaja kepada Abu Bukhturi dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh. Pada saat itu Nabi SAW sudah dipesan, jangan bunuh Abu Bukhturi, apapun alasannya, hindari. Tidak usah mau bunuh temannya, sama temannya pun ditinggalkan. Mestinya begitu perintah Nabi SAW. Mujadzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus menyerangku hingga aku harus membela diri dan akhirnya membunuhnya. Terus saja Mujadzir meminta ridho Nabi SAW sampai Nabi SAW memaafkannya. Dan kita renung di sini teman-teman, bagaimana para sahabat sangat menjaga perintah dan juga larangan Nabi SAW. Lanjut lagi nggak ini? Subuh loh ini. Kisah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dan sangat kuat namanya Ibnu Dzatu Kabsh. Ibnu Dzatu Kabsh ini teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat, badannya besar, kekar, kudanya juga besar, dari kepalanya sampai kaki kudanya semua besi. Orang ini luar biasa, Ibnu Dzatu Kabsh, dan dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya besi sepanjang lengannya, kemudian di ujung itu pedang lagi sepanjang 2 kali lengannya. Jadi besar sekali, gitu kan? Dan dia mengganggu muslimin pada saat itu. Tebas sana, tebas sini, jarak jauh dia sudah kenakin orang semuanya. Jadi banyak luka di antara muslimin dan banyak jadi korban. Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, pergi ke kemah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Dzatu Kabsh menyusahkan kami nih. Luka sana, luka sini, banyak korban. Dan dia berusaha menembus, ingin sampai ke kemah Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini terkenal dengan sepupu Nabi, ya. Ibunya adalah Sofia, tante Nabi SAW. Pada saat itu tergolong prajurit muslim pilihan yang memiliki kelihan dan dalam berperang dan juga berkata, ya, dan Nabi SAW berkata padanya, selesaikan urusan kami wahai Zubair. Dan ini termasuk strategi perang teman-teman sekalian, berikan semua pekerjaan pada ahlinya. Jangan semua orang ditugaskan tugas yang sama, tidak. Ada yang ahli perang tanding, ya dia maju. Ada yang ahli strategi memanah di tempat panah, ya. Ada yang menunggang kuda, dia harus masing-masing pada tempatnya. Di sini Nabi SAW tidak pilih sembarangan sahabat, dipilih Zubair. Zubair memang jeli.
Di antara kejelian Zubair, dia sangat cepat menebaskan pedang dan sangat jeli pada saat melemparkan tombak. Kalau sasarannya di titik A, di titik itu kena. Jadi tepat sekali orangnya. Zubair berkata, aku pun lalu mendekati Ibnu Qabsh, mencari mana ini, poinnya di mana nih supaya dia bisa kena gitu. Maka keliling, dia bilang, saya kelilingi Ibnu Qabsh dan saya tidak temukan celah. Matanya saja semua besi. Ditombak pun bisa tombaknya terpental. Karena zaman dulu mereka meletakkan di bawah besi itu ada semacam kalau kita karet sekarang, tapi dari kulit hewan, sehingga kulit baru baju besi, jadi nggak bisa mental gitu kan. Maka kata Zubair radhiyallahu anhu, pada saat aku sedang berhadapan dengannya, aku melihat celah itu hanya dua matanya dan diantaranya. Maka aku pun berdiri di atas kudaku, lalu aku melempar tombak sehingga menembus di antara dua matanya dan tembus di kepalanya bagian belakang. Matilah Ibnu Abu Qabsh, dan pada saat dia mati, pada saat itu pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini orang terkuatnya. Dan bagaimana Zubair naik di atas kuda kan kelihatan, orang-orang pada lihat. Dan dia melempar dengan sangat jeli sehingga menembus di antara dua matanya. Artinya kalau kena bagian kepala segala ini mungkin masih bisa mental. Tapi di sini bagaimana kejelian Zubair radhiyallahu anhu.